pada waktu mau nikah malah di PHK, terus dikasih kakaknya anak-anak ini yang pertama itu yang kembar tidak ada, meninggal semuanya, dua-duanya prematur ya. Jadi hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Kak Noel. Kejadian ini tahun 2004 ya. 2004 itu saya kena PHK. Dulu saya kerja di pabrik. Itu terus pada waktu mau nikah, dengan istri itu kita kena PHK teman-teman. Jadi pada waktu itu langsung nganggur ya, berdua ya, nganggur semua di rumah. Terus habis itu kita tetap melangsungkan pernikahan karena tanggalnya sudah direncanakan ya, Terus habis nikah itu kita berdua nganggur semua, habis itu bingung cari kerja sana sini itu bingung. Saya datangi teman-teman saya, terus berusaha cari kerjaan apapun. Istri juga mencari pekerjaan seadanya di pabrik. Terus saya menghubungi teman dekat saya yang waktu itu sejak SMP itu udah deket dengan saya, namanya Mas Lutfi. Sampai sekarang masih tetap berhubungan baik dengan saya. Itu dia waktu itu tahun 2004 itu dia sudah jualan pulsa. Dia orangnya baik banget, meskipun dia berkecukupan ya, dalam arti anaknya orang berkecukupan tapi hidupnya sangat sederhana. Saya datang ke tokonya, waktu itu dia jualan pulsa masih jarang ya. Terus 2005 itu waktu kena PHK kan 2004, terus 2005 itu baru saya nikah sama istri, terus nganggur. Terus 2005 saya datang ke tempatnya, ke tokonya itu. Terus saya nanya, aku udah di PHK Lutfi gitu. Terus dia bilang, intinya suruh belajar berjualan saja, jangan kerja. Tapi memang keadaan itu sangat sulit sekali. Sampai waktu itu istri saya hamil anak pertama, tapi mungkin belum rezeki ya, tidak ada semua, meninggal semua, kembar padahal. Karena waktu itu juga mungkin belum mampu ya, belum bisa mencukupi kebutuhan juga. Jadi masih sibuk lari sana lari sini untuk memenuhi kebutuhan. Terus pada waktu anak saya yang pertama itu kembar itu meninggal, saya sudah sempat putus asa, tidak mau kerja apa-apa, tidak mau jualan juga. Saya cuma tiduran di rumah karena sempat merasa hidup ini tidak adil ya, karena sudah di PHK, pada waktu mau nikah malah di PHK. Terus dikasih kakaknya anak-anak ini yang pertama itu yang kembar tidak ada, meninggal semuanya, dua-duanya prematur ya. Jadi lahir dengan sendirinya tapi masih 6 bulan. Jadi umurnya 6 bulan itu udah
sudah keluar dan tidak kuat, itu saya menunggu sendiri di rumah sakit, masih kecil banget, tidak kuat, organ-organnya belum sempurna, dan itu merupakan sedihan banget ya. Terus saya datang ke teman saya itu, si Mas Lutfi tadi, saya bilang cerita semuanya dan tentang keputusasaan saya, tapi dia tetap memberi semangat. Terus saya ikut belajar jualan, diajari sama dia jualan pulsa ya. Pada waktu itu cuma pulsa sih, belum ada internet, jadi cuma pulsa saja yang buat telepon sama SMS. Waktu itu tahun 2005 ya, tahun 2005. Terus dia ngasih semangat, terus saya juga ikut belajar jualan. Habis itu saya jualan pakai keliling ya, jualan keliling itu pakai pelang itu yang ada tulisannya pulsa M3, pulsa simpati kayak gitu. Dulu masih yang 50 ribuan, belum ada yang nominal kecil ya, 5.000 gitu belum ada, masih paling kecil itu. Terus habis itu ada pulsa 20.000 itu ada mulai baru, produk baru ya. Terus saya kontrak tempat untuk jualan, dan saya sering tukar ide sama Mas Lutfi itu, teman saya. Dia kasih semangat bahwa mungkin kejadian ini membuat kita lebih baik. Gusti Allah menjanjikan kesempatan atau peluang yang lebih baik dari kemarin ya. Dan saya berusaha keras, istri juga ikut jaga, jadi jaga gantian. Terus ya waktu itu mungkin pas momennya ya, jadi kita bisa bertahan, bertumbuh. Dan pokoknya yang peluang paling bagus itu waktu itu pulsa ya, karena kita masih bisa margin banyak banget, masih bisa margin karena belum ada yang jarang, belum ada ya, tapi jarang sekali yang jualan pulsa. Tapi kalau sekarang kan yang jualan pulsa udah kayak barang kelontong ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dengan keputusasaan saya tetap berjualan, terus dikasih semangat terus sama Mas Lutfi itu. Kalau Mas Lutfi nonton, terima kasih banyak sama Mas Lutfi karena selalu memberi semangat. Dia itu anaknya orang kaya raya ya, tapi hidupnya juga bersahaja, sederhana banget. Dia mengajarkan saya untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Dia juga mengajari untuk berbagi. Dia orangnya baik banget lah. Terus kalau keliling kulaan itu saya diajak ke sana-sana, diajak. Terus kalau pas jamnya sholat, saya juga ikut menunggui beliau di masjid A, masjid B, masjid C. Pokoknya setiap waktu jam sholat itu dia mesti mampir dulu untuk sholat 5 waktu itu ya. Jadi dia tertib sekali, tidak pernah blong. Kalau saya selama bergaul dengan beliau itu tidak pernah blong. Keliling kemana-mana itu sama saya, diajak ke tempat-tempat kulaan ini gitu. Juga saya ngikutin, terus saya juga ikut kulaan. Pada waktu tidak punya modal itu, waktu itu zaman kalau dia bilang itu zaman jahiliyah ya. Saya jadi ada BPKB motor itu tak pegangin buat modal berdua sama beliau, dibagi 2 gitu. Itu untuk bertahan ya teman-teman, untuk bertahan pada waktu habis kena PHK dan nganggur. Saya sudah keluarga berdua, hidup sendiri, itu nganggur semua, itu bertahannya kayak gitu. Dan
alhamdulillah pada waktu itu bisa bisa bertahan ya teman-teman, bisa bertumbuh, dan sampai sekarang saya juga masih jualan pulsa, dan Mas Lutfinya sudah keluar dari bisnis itu, tapi saya masih berhubungan untuk sharing-sharing, untuk gimana saya juga ikut komunitasnya beliau, komunitas berbagi itu, dan hubungan baik pertemanan dengan saya, keluarganya juga, keluarga saya juga itu juga berhubungan baik. Dan itu saja teman-teman. Kalau dari di PHK dan menganggur memang bingung ya, memang kacau, pikiran kita kacau, bingung mau apa. Tapi yang paling utama adalah ketemu dengan teman-teman yang membawa dampak positif, jangan yang negatif ya teman-teman, karena biar kita bisa diberi solusi juga. Itu pengalaman saya pribadi waktu 2004 kena PHK, terus 2005 saya mulai nikah itu sama istri. Itu pengalaman saya pribadi dari jatuhnya saya udah kerja nyaman di pabrik, terus kena PHK, dan pertama nikah, terus anak saya yang pertama itu kembar tidak ada. Itu putus asa banget, sampai tidak mau kenapa-kenapa ya, berbuat apa-apa tidak mau. Terus saya datang ke situ, dapat pencerahan, dapat motivasi. Begitu teman-teman. Dan solusinya untuk yang kena PHK dan masih menganggur, tetap mencari-cari dan mencoba sesuatu, dan hubungi teman-teman yang punya pikiran positif dan usaha ya. Kalau teman-teman yang mau usaha, misalkan teman-teman yang mau bekerja ikut orang ya, hubungi teman-teman yang ikut orang juga, untuk apa di pabrik, tanya-tanya lowongan apa gimana. Pokoknya jangan putus asa, karena Tuhan selalu memberikan terbaik bagi umatnya. Tuhan tahu kemampuan kita ya, karena memang saat-saat inilah, seperti saat-saat ini yang pandemi itu mengerikan ya, semuanya hampir putus asa. Yang pemilik hotel aja yang biasanya bermewah-mewah itu pada tutup semua, banyak yang tutup, penerbangan juga. Terus mal-mal itu yang besar-besar itu juga salto ya teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Nantikan video berikutnya, cerita-cerita sharing-sharing santai, siapa tahu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lagi terpuruk maupun yang tidak terpuruk, itu buat bersyukur dan lebih banyak berbagi kepada yang membutuhkan ya teman-teman. Karena berbagi bukan cuma uang, berbagi itu ilmu juga bisa, masukan yang positif juga bisa. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.